戦する栄誉は僕の無人艦コイン力なんですから水Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime yang genrenya genre action tapi juga ada ecchi-ecchinya. Buat bocil jangan nonton nih ya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Di awal scene kita ditunjukin Babang Blade yang tengah berjalan dengan pedangnya yang berlumuran darah. Rupanya Blade ini baru saja ngebantai para murid kelas atas hingga modar. Di tengah perjalanan nampak Sophie yang memanggilnya. Bukannya pakai si Sophie ini malah bilang kalau dirinya selalu ingin bertarung habis-habisan melawan Blade. Dirinya penasaran apakah bisa menang jika Blade tidak menahan diri. Dan inilah yang terjadi. Meski Sophie sudah ngejotos Blade saat waktu terhenti, tapi itu tak berefek karena Blade masih sempat menggunakan teknik yang bisa menambah tingkat kekerasan di tubuhnya, yaitu tubuh adamantine. Dan secara nggak diduga Babang Blade malah menusuk perut Sophie hingga Sophie nggak bernyawa kayaknya tuh. Entah apa yang terjadi, gua juga gak paham bagaimana bisa Blade membunuh semua teman-temannya. Tak lama setelah itu, Blade nampak memanggil sang raja untuk menghentikan sebuah tipuan. Benar saja, sang raja muncul dari sebuah layar, yang mana dia menjelaskan kalau itu bukanlah tipuan, tapi teknologi yang dikenal sebagai virtual reality. Bersamaan dengan penjelasan sang raja, semua murid kelas atas yang Blade bunuh nampak memudar, karena rupanya itu cuma visual aja. Yang asli mah duduk-duduk santai. Sang raja lalu meminta agar Blade berlatih sekuat tenaga dalam praktikum itu, hingga tersisa satu orang saja. Tapi Blade protes pada sang raja karena dirinya tidak bisa membedakan sesuatu yang ada di virtual itu, karena latihan sang raja terlalu realistis. Takutnya setelah keluar dari ruang virtual, murid lainnya tidak menyadari dan malah membunuh teman-temannya. Oleh hal itu, sang raja mengubah tempat latihannya. Raja bilang kalau satu orang yang tersisa berhak menggunakan virtual reality itu sesuka hatinya. Lalu nampak Leonard yang hendak bertarung dengan Arnes. Baru aja dirinya maju malah kena sepa dengan mudah oleh Arnes yang kayaknya dikuasai sifat iblis. Buset, ngeri juga nih cewek. Tubuh Leonard pun mulai menghilang dari virtual reality tersebut. Terus Arnes berjalan sambil mencari keberadaan Babang Blade. Kemudian nampak Blade yang tengah berjalan. Dikejutkan dengan pertarungan Clay dengan Jessica, yang mana Clay dengan mudah membuat Jessica terjatuh. Claire yang berusaha menolongnya pun langsung dihadang dengan pisau yang dilemparkan oleh Kasim. Kasim yang menyuruh mereka untuk menyerah. Bahkan dirinya mengingat pada saat dirinya latihan di kelas bawah, Claire tidak pernah mengalahkan dirinya. Meski begitu, tim Ciwi-Ciwi tidak menyerah begitu saja. Jessica yang bertanya kenapa mereka berdua menolak untuk kalah dari kelompok Ciwi-Ciwi. Mendengar itu membuat Clay dan Kasim diam tak berkutik. Hingga pada akhirnya para Ciwi-Ciwi menggunakan kesempatan itu untuk mengeliminasi Clay dan Kasim. Rupanya masalah belum kelar juga, karena tiba-tiba saja Arnes muncul dan mencari keberadaan Blade. Arnes nampak sangat bergairah untuk membunuh manusia. Blade pun teringat kalau dirinya pernah berjanji untuk mengalahkan Arnes ketika sedang mengamuk.
Lalu kehidupan pun kembali ke real life, yang mana murid-murid kelas atas tengah mengerumuni Blade yang baru saja sadar setelah memenangkan latihan di virtual reality. Sang raja pun senang karena Blade berhasil jadi orang terakhir. Tapi Jessica malah kebingungan karena dirinya lupa dengan apa yang tadi ia lakukan. Tak lama kemudian, sesuai dengan ucapan sang raja, orang yang terakhir keluar dari visual reality boleh menggunakannya sesuka hatinya. Blade berniat untuk memainkannya, tapi anehnya Blade malah menyeting alat itu dengan data dari iblis ganas tersebar di seluruh tingkatan lantai jebakan. Blade pun mulai mengaktifkan alat itu. Sang raja Gil yang melihatnya merasa kalau settingan itu terlalu mengerikan. Namun rupanya Blade malah menancapkan alat penghubung visual reality pada kepala sang raja. Para murid kelas atas pun mulai bubar karena sudah kelaparan. Terus nampak Gil yang lagi ketar-ketir karena ya dirinya dikerumuni oleh monster-monster mengerikan. Tentunya itu karena settingan Blade tadi. Singkat cerita, di keesokan harinya nampak Blade yang lagi mukbang kari tonkotsu bareng kawan-kawan. Melihat Kasim dan Clay yang duduk menjauh dari mereka, Ernest pun jadi bertanya-tanya. Rupanya mereka berdua yang murung itu karena kalah dari para gadis yaitu Jessica dan Claire. Ernest yang bertanya apa yang membuat kelompok laki-laki kalah. Blade ngejawab mungkin kepuasan penggunaan kemampuan mereka. Mereka menjadi sombong dan mengabaikan latihannya. Mendengar itu mereka pun langsung pergi begitu saja. Singkat waktu nampak Blade yang tengah membaca majalah yang menampilkan proyek baru sang raja. Lalu Blade disapa oleh salah satu tukang kuli yang merupakan ras Dione, yang mana dia bilang kalau nama tempat itu adalah Thermae Rosewood. Tempat itu merupakan tempat pemandian air panas terbesar yang ada di Akademi Rosewood. Lalu Dione menjelaskan kalau 3 pahlawan tingkat pejuang dipanggil untuk membuat pemandian itu. Blade jadi bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh sang raja. Melihat Maria yang gak berubah jadi mau, dirinya bertanya. Tapi Maria bilang jika dirinya berubah jadi mau, dia pasti akan melepas baju renang itu. Blade yang bertanya di mana keberadaan Ernest. Jessica bilang kalau Ernest mungkin tidak akan datang. Tapi rupanya Ernest nongol di balik batu. Ternyata dirinya tengah bersembunyi karena malu. Dirinya merasa kalau pemandian campuran itu tidak senonoh. Tiba-tiba saja sang raja muncul dengan telanjang. Ernest yang meminta agar Gil menutupi tubuhnya, tapi Gil malah bilang kalau Thermae diciptakan untuk dimasuki oleh orang-orang yang sudah melepaskan pakaiannya. Meski Ernest mengusulkan untuk menggunakan baju renang, tapi Gil tidak membolehkannya untuk menggunakan handuk, karena itu adalah salah satu bagian dari konstitusi kerajaan. Tidak boleh memakai handuk di dalam pemandian. Ernest yang panik, tapi beda halnya dengan temannya yang lain. Jessica malah santuy dan meminta agar lebih baik Ernest melepas handuknya saja. Lagi pula bukannya aneh jika melihatnya telanjang. Saat insiden Simul, Ernest berkeliling kota tanpa menggunakan pakaian. Para cowok pun bersorak semangat agar Ernest mau melepaskan handuknya. Bahkan sang raja juga sangat antusias dengan hal itu. Tapi dirinya malah kena sepa sama bawahannya. Lalu setelah itu pada akhirnya Ernest pun melepas handuknya. Terus Jessica dan Claire pergi nyamperin Clay dan Kasim, yang mana dirinya bilang pada mereka berdua agar tidak memikirkan apa yang udah terjadi karena itu hanya kebetulan saja. Tapi mereka berdua bilang kalau kejadian itu terjadi karena kurangnya kemampuan mereka. Mendengar Claire yang bilang kalau mereka berdua memang lebih kuat daripada dirinya, itu malah membuat mereka jadi tambah suram. Ernest pun bertanya pada Blade, apakah dia tahu bagaimana cara orang menaburkan garam di atas luka? Bukannya makin baik, keadaannya malah makin parah. Singkat waktu, di malam harinya, Clay dan Kasim pergi menemui Blade, yang mana Blade menyuruh mereka agar ceria lagi. Tapi mereka tetap membantah karena ya si Blade ini tidak pernah merasakan kekalahan melawan seorang gadis. Bahkan Blade tidak pernah kalah sama sekali. Clay bilang kalau dirinya tidak masalah jika kalah sama yang lain, tapi dirinya tidak mau kalah melawan Jessica karena rupanya Clay ini menyukainya. Tapi Blade malah bilang kalau dirinya juga suka sama Jessica.
Mendengar itu mereka berdua pun jadi kebingungan. Tapi rupanya yang Blade maksud itu dirinya menyukai semuanya. Lalu Kasim juga bilang kalau dirinya menyukai Claire. Meski terlihat seperti gadis biasa, tapi terkadang dia sangat ganas. Ya entah mengapa itu sangat cocok. Claire juga bilang kalau Jessica juga sama. Dia tampak begitu bebas dan tidak memiliki beban. Dan Claire yakin pengalamannya sangat banyak. Tapi terlepas dari semua itu, dia sangat baik dan perhatian. Tak lama Chu pun muncul dan bilang kalau mereka hanya perlu bertambah kuat. Yang mana Clay dan Kasim harus jadi lebih kuat karena wanita itu menyukai pria yang kuat. Mereka berdua pun bertanya gimana caranya agar jadi lebih kuat. Chu pun ngomong kalau mereka hanya perlu mendapat latihan khusus dari Blade. Terus scene pindah ke circle ciwi-ciwi yang kebetulan juga membahas Clay dan Kasim. Yang mana Jessica dan Claire kesal pada mereka karena selalu menghindarinya. Itu terjadi setelah mereka kalah darinya. Oleh hal itu, dirinya berniat untuk pura-pura kalah dari Clay dan Kasim. Bersamaan dengan itu, Chu lagi-lagi muncul secara tiba-tiba. Yang mana dia bilang agar mereka mencoba lebih kuat karena laki-laki menyukai wanita yang kuat. Tapi Jessica bilang kalau mereka tidak mencoba untuk membuat Kasim dan Clay menyukai para ciwi-ciwi. Claire mengusulkan bagaimana jika mereka bolos latihan dan membiarkan Kasim dan Clay menjadi jauh lebih kuat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian nampak murid kelas atas yang lagi pemanasan. Yang mana tibalah akhirnya Clay dan Kasim untuk latihan menggunakan visual reality. Jika menang, mereka akan mengungkapkan perasaannya pada Jessica dan Claire. Sesampainya di dalam visual reality, nampak Clay dan Kasim yang akan melawan Claire dan Jessica. Blade dan Ernest pun jadi wasit. Dan inilah yang terjadi. Meski Claire dan Jessica dapat menyerang tim cowok dengan sangat mudah, tapi untungnya tim cowok dapat dengan mudah ngesepah tim cewek hingga terpental. Melihat itu, Ernest jadi bertanya apakah Blade mengajarkan cara menggunakan semangat bertempur pada mereka berdua. Blade pun bilang kalau dirinya cuma memberitahu mereka bahwa secara tidak sadar mereka bertarung sambil menggunakannya. Kasim menggunakan energi tipe angin, tapi Jessica juga bisa menggunakan energi tipe api. Tidak hanya itu, Claire juga bisa menggunakan semangat bertarung hingga membuat Kasim memudar dari dunia visual reality. Terus Jessica ternyata juga bisa menggunakan energi tipe es hingga membuat Clay membeku. Terus dilanjut dengan petir hingga Clay gosong. Pada akhirnya tim cowok pun berhasil dieliminasi dengan sangat mudah sama tim cewek. Singkat waktu di sore harinya, Clay, Kasim, Jessica, dan Claire akhirnya mulai berbaikan kembali. Tim cowok nampak menerima kekalahannya atas tim cewek. Kasim juga bertanya apakah Sophie dan Maria yang mengajari mereka cara menggunakan energi tipe es dan air. Claire pun membenarkannya. Dan yaps, itulah akhir dari anime Eiyukyo Shitsu episode ke-7. Wedeh, gimana nih? Jadi penasaran gak nih dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu! 一般人